Pak Jasmin memperkenalkan diri lah sama ini ada penasihat kita juga. Jadi struktur kepengurusan di sini sudah terbentuk dan anggota kita itu dari beberapa perusahaan Pak, MKS, PKF, SISU, dan di bongkar muat di Entiko. Ketua DPC-nya Bapak mungkin kenal, mungkin di bawah Bapak Pak Kiki, Kades Entiko. Nah, itu Ketua DPC untuk wilayah Kabupaten Sanggau. Nah, kalau mereka ini pengurus tingkat kecamatan Sekayam Loyan dijadikan satuan. Nah, anggotanya itu para pekerja dan petani. Jadi untuk Pak, untuk ibaratnya memperkenalkan diri dan legalitas dari segi hubungan juga, mereka mau menyampaikan struktur kepengurusannya Pak sama ART-nya. Nah sekarang nah, kalau bisa tanda terimanya stempel minggu ini Nanti ya itu tanda terima. tanda terimanya nanti stempel bisa lagi Pak ya. Dapat di lapangan Pak bahwa keluhan dari pekerja yang terutama di perkebunan sawit itu, warga setempat yang notabene bekerja di sana itu diperlakukan tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan Pak. Dipekerjakan antara 2 sampai 4 hari seminggu. Bagaimana mau makan Pak? Dan terus di PHK sepihak. Nah, itulah yang mau kita perjuangkan Pak. Jangan sampai ada PHK Pak. Ya, dan kalau memang mereka tidak mampu bekerja dan tidak mau bekerja, apa boleh buat? Sementara mereka masih kuat dan mau bekerja tapi tidak dipekerjakan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau itu yang terjadi Pak, ya katalah nanti Pak, orang kampung ini mau terus pindah kemana? Ya. Nah itulah Pak. Jadi seperti daerah lain Pak, ada pergub atau perwaku atau apa gitu yang membatasi para pekerja lokal dan pekerja dari luar. Ya mungkin di Kalbar ini belum ada yang mengarah ke sana. Ya, contohnya ibaratnya nanti di Penoyang ini Pak ada perkebunan MKS. Tapi kalau pekerja nanti 70% dari luar bagaimana Pak? Iya, itu ditamu Pak ya. Iya, jadi itulah mohon Pak. Ini ada apa sebenarnya? Kalau pekerjanya tidak disiplin, ya mari kita sama-sama disiplinkan. Ya kan? Tapi kalau ibaratnya karena sesuatu, ya kan, dianggap orang kampung ini sebagai Benalu, ya kan, ya mari kita Pak. Jadi itulah, padahal MOU-nya kan kemarin atau tujuannya kan mensejahterakan orang setempat Pak. Betul. Ya kan, itulah mari kita sama-sama Pak. Jadi serikat sebenarnya sebagai pihak ketiga ya yang untuk berfasilitasi ini sebenarnya Pak. Jadi dengan ada serikat sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan kita adakan di kecamatan. Tapi next time lihat situasi karena sekarang kumpul-kumpul juga belum ada ya. Iya. Jadi hanya sekarang untuk penanganan supaya tidak langsung ke Pontianak kan. Jadi kita harus bentuk DPC di sini. Ada pengaduan nanti jauhnya itu. Nah, kita sih bisa by WA, kita bisa lewat istilahnya apa DHK kan apa misalnya. Dan pengaduan ke Disnaker juga, mereka kan dekat dari sini. Kalau kami dari Pontianak mungkin kecuali mereka sudah tidak mampu nanti karena pengadilannya Pak. Kalau untuk PHI itu hanya ada di Pontianak. Nah inilah yang sama-sama kita ya tidak bisa kita ibaratkan kalau dia di PHK contohnya berurusan kan ke Sanggau, ke Pontianak, lalu mereka keluar banyak uang hanya untuk ngurus pesangon dan lain. Nah itulah tugas kita yang ada di DPP. Kita siap menampung mereka. Ya Lisian, jadi jangan khawatir lagi sekarang ada tempat mengadu kalian di PHK ya ada tempat kan istilahnya ya. Itu untuk serikat buruh ya, serikat pekerja. Karena saya melihat begini Pak, ketika mereka ini mengalami problem, jadi mereka sulit untuk mengadu karena tidak ada wadah. Kedua, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini kan proses. Nah ini yang kadang orang kita ini tidak mampu untuk berurusan di sana. Jadi
dengan kehadiran wadah ini kita tidak pungut biaya. Jadi ketika mereka menjadi anggota kita, wajib kita istilahnya bantu mereka dalam hal ya tadi, termasuk ya ada perselisihan hak, perselisihan PHK dan lain-lain. Nah itu kita perjuangkan terus supaya ada kesetaraan antara pekerja yang dari luar juga dengan pekerja-pekerja kita. Mungkin dari lain penasihat kita di sana. Jadi kalau saya koordinator bidang hukumnya, ini penasihat kita. Saya dipercayakan sebagai salah satu pengurus di DPP Pelita, Pak, dengan posisi sebagai penasehat yang mudah-mudahan bisa berdampak positif lah. Mungkin dari sisi penasehat, dari aspek hukum lah Pak, karena memang backgroundnya saya hukum. Sehari-hari saya beraktivitas sebagai notaris di Pontianak. Mungkin kalau nanti Bapak berkunjung ke Pontianak, sehingga ke kantor saya ada di Tanjung Raya 2 Pak, Pontianak Timur. Jadi ya kami sangat senang disambut oleh pemerintah kecamatan di Kecamatan Loyan ini, disambut oleh Bapak sendiri cukup hangat lah Pak, walaupun suasana yang dingin. Hujan semalaman. Semalam kami baru nyampe jam 12 malam Pak. Jadi ya persis apa yang disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum tadi, kami sudah menyampaikan tembusan surat bahwasannya sudah terbentuk Dewan Pimpinan Cabang untuk Serikat Pekerja, Serikat Guru yang atas nama Pelika. Ya mungkin Bapak selaku perwakilan dari pemerintah kecamatan juga bisa mengayomi kami, yang dimana kami juga mengayomi oleh para pekerja. Ya kita berharapan bahwasanya serikat pekerja ini adalah sebagai mitra dari perusahaan selaku yang mempekerjakan para pekerja itu sendiri, karena masih banyak Pak statement-statement atau stigma-stigma negatif bahwasanya ini kami dianggap sebagai rival, sebagai lawan, padahal kami bisa sebagai mitra. Tergantung bagaimana mereka menyikapi, memposisikan kami ini seperti apa, gitu loh. Sebenarnya kami bisa sebagai perpanjangan tangan untuk jangan sampai adanya sengketa atau konflik ketenagakerjaan. Kita bisa menyelesaikan secara mediasi, kita cari win-win solutionnya seperti apa, kan begitu. Jadi kami berharap, ya kami sudah sampaikan kepada Bapak selaku pemerintah kecamatan, mungkin bila mana ada pihak-pihak perusahaan yang datang berkunjung atau bersilaturahmi bersama Bapak, mungkin bisa diberikan sekaligus wejangan kepada mereka, arahan supaya ya benar-benar menggandeng serikat pekerja itu sendiri gitu loh. Karena kami nggak lain dan nggak bukan, kayak saya pribadi Pak Murni, hanya bagaimana bisa berdampak positif bagi orang untuk melindungi para pekerja-pekerja yang istilahnya masih kaum lemah lah kita bilang, pada saat hak-hak mereka ditindas gitu loh. Karena hampir rata-rata pada umumnya para pekerja itu sendiri nggak mengerti apa haknya. Ya contoh kalau mungkin di kecamatan Bapak di sini banyak para pekerja bekerja di perusahaan yang mungkin mengecap pendidikan aja mereka tidak ada gitu loh. Ya kalau dibayarkan ya syukur, hak-haknya nggak dibayarkan ya udahlah. Tapi kita di sini memposisikan diri bagaimana supaya jangan ada istilahnya kecurangan-kecurangan, apa yang menjadi hak pekerja diterimanya, apa yang menjadi kewajiban para pekerja diterima oleh perusahaan. Jadi saya rasa itu aja Pak mungkin yang dapat saya sampaikan selaku tambahan dari teman-teman